Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dekristin Zaluhu, NIM 64235221, dan teman saya Natal Desnawati Lawe 64235267. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar penilaian kompensasi perbandingan form bentuk kompensasi swasta dan pemerintah. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Keberhasilan organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja pegawai yang didukung oleh sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif. Salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah pemberian kompensasi yang adil, layak, dan sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap pegawai. Oleh karena itu, penilaian kompensasi menjadi bagian penting dalam menciptakan motivasi kerja, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kompensasi merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Bentuk kompensasi tidak hanya berupa gaji atau upah, tetapi juga mencakup tunjangan, insentif, bonus, fasilitas, serta berbagai penghargaan non-finansial agar sistem kompensasi berjalan secara efektif. Diperlakukan konsep dasar penilaian kompensasi yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, tanggung jawab, kompensasi, prestasi kerja, dan kondisi organisasi. Penilaian yang tepat akan menciptakan rasa keadilan bagi pegawai sekaligus mendukung tercapainya tujuan organisasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dasar penilaian kompensasi dalam organisasi? 2. Bagaimana bentuk-bentuk kompensasi yang diterapkan pada sektor swasta dan sektor pemerintah? 3. Bagaimana perbandingan bentuk kompensasi antara sektor swasta dan sektor pemerintah? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan konsep dasar penilaian kompensasi dalam organisasi. 2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kompensasi yang diterapkan pada sektor swasta dan sektor pemerintah. 3. Menganalisis perbandingan bentuk kompensasi antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Konsep dasar penilaian kompensasi. 1. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi yang diberikan karyawan kepada organisasi. Pemberian kompensasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai, tetapi juga untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, serta produktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Angga Pratama tahun 2020, kompensasi adalah seluruh pendapatan yang diterima karyawan dalam bentuk uang maupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Dengan demikian, kompensasi menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara organisasi dan karyawan. 2. Pengertian penilaian kompensasi. Penilaian kompensasi merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan besaran dan bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan nilai pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi, serta kontribusi yang diberikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Penilaian ini bertujuan untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil, layak, dan seimbang sehingga mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta produktivitas karyawan. Melalui penilaian kompensasi yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh imbalan yang sesuai dengan beban kerja dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penilaian kompensasi: A. Mewujudkan keadilan dalam pemberian kompensasi. Penilaian kompensasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan menerima imbalan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, kompetensi, dan kontribusinya terhadap organisasi. B. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Sistem kompensasi yang dinilai dan ditetapkan secara adil dapat mendorong semangat kerja, meningkatkan produktivitas, serta memotivasi karyawan untuk mencapai target organisasi. C. Menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kompensasi yang kompetitif menjadi daya tarik bagi calon karyawan, serta membantu organisasi mempertahankan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik. D. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Faktor-faktor yang memengaruhi penilaian kompensasi. A. Kinerja karyawan. Prestasi kinerja merupakan faktor utama dalam penilaian kompensasi. Karyawan yang menunjukkan kinerja tinggi, produktivitas yang baik, serta mampu mencapai target organisasi umumnya memperoleh kompensasi yang lebih besar dibandingkan karyawan dengan kinerja yang lebih mudah. B. Jabatan dan tanggung jawab semakin tinggi, jabatan dan semakin besar tanggung jawab yang diemban, maka semakin besar pula kompensasi yang diberikan. Hal ini karena tingkat risiko, kompleksitas pekerjaan, dan kontribusi terhadap organisasi juga semakin meningkat. C. Pendidikan kompetensi dan pengalaman kerja. Tingkat pendidikan, keahlian, sertifikasi, serta pengalaman kerja menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai seorang karyawan. Individu yang memiliki kompetensi tinggi biasanya memperoleh kompensasi yang lebih kompetitif. D. Kemampuan finansial organisasi. Besaran kompensasi sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan organisasi, perusahaan, atau instansi yang memiliki kemampuan finansial yang baik cenderung mampu memberikan gaji, tunjangan, maupun insentif yang lebih tinggi kepada pegawai. Prinsip-prinsip penilaian kompensasi. A. Prinsip keadilan. Penilaian kompensasi harus dilakukan secara adil sesuai dengan tanggung jawab, tingkat sesuai pekerjaan, kompensasi, dan kontribusi masing-masing karyawan. Pegawai yang memiliki beban kerja dan presentasi lebih tinggi seharusnya memperoleh kompensasi yang sepadan. B. Prinsip kelayakan. Besaran kompensasi harus mampu memenuhi kebutuhan dan karyawan dan sesuaikan dengan standar upah, biaya hidup, serta kemampuan organisasi. Kompensasi yang layak akan meningkatkan sejahtera dan semangat kerja pegawai. C. Prinsip kelayakan bersaing. Sistem kompensasi harus kompetitif dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis agar mampu menarik bertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kompensasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan tingginya tingkat perpindahannya karyawan. D. Prinsip objektif. Penilaian kompensasi harus didasarkan pada kriteria yang jelas seperti kinerja, tanggung jawab, kompensasi, dan hasil evaluasi jabatan, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau faktor subjektif lainnya. Bentuk-bentuk kompensasi.
1. Kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung merupakan imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan dalam bentuk uang sebagai balas jasa karyawan yang telah dilakukan. Bentuk kompensasi diterima secara langsung oleh karyawan dalam umumnya memberikan secara rutin maupun berdasarkan pencapaian kinerja. Menurut Alisman N. Vida Oktaviani, kompensasi finansial langsung meliputi gaji, upah, insentif, bonus, komisi, dan berbagai bentuk pembayaran lainnya yang diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap organisasi. 2. Kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung adalah imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan dalam bentuk manfaat atau fasilitas yang memiliki nilai ekonomi, tetapi tidak diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai. Bentuk kompensasi finansial tidak langsung antara lain tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, jaminan sosial dan pensiun, asuransi, cuti pembayaran kendaraan dinas, serta finansial lainnya yang disediakan organisasi. Meskipun tidak diterima sebagai pendapatan langsung, kompensasi ini memiliki peran penting dalam peningkatan kepuasan kerja, loyalitas, dan komitmen terhadap karyawan organisasi. Semakin baik fasilitas yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dirasakan oleh karyawan. 3. Kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial merupakan bentuk penghargaan yang tidak berupa uang maupun fasilitas yang bernilai ekonomi, tetapi maupun memberikan kepuasan psikologis kepada karyawan. Kompensasi non finansial berkaitan dengan kondisi kerja yang nyaman, kesempatan pengembangan karya, pengakuan atas presentasi, hubungan kerja yang harmonis, serta lingkungan kerja yang mendukung. Konsep dasar penilaian kompensasi dalam organisasi. Penilaian kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menentukan besaran dan bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan berdasarkan nilai pekerjaan, tanggung jawab, kompensasi, serta kontribusi terhadap organisasi. Penilaian ini dilakukan agar sistem kompensasi dapat diterapkan secara adil, objektif, dan sesuai dengan kemampuan organisasi. Dengan adanya penilaian kompensasi yang baik, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga dapat menciptakan motivasi kerja, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh karena itu, penilaian kompensasi menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Bentuk-bentuk kompensasi pada sektor swasta dan pemerintah. Bentuk kompensasi kepada sektor swasta dan sektor pemerintah pada dasarnya terdiri atas kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi finansial pada sektor swasta. Kompensasi finansial langsung umumnya merupakan gaji pokok, upah, bonus, komisi, dan insentif yang berdasarkan sesuaikan dengan kinerja individu maupun pencapaian target perusahaan. Kompensasi finansial tidak langsung diberikan dalam bentuk tanggung jawab kesehatan, tunjangan
transportasi, asuransi, dan dana pensiun, dan berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya. Selain itu, perusahaan juga memberikan kompensasi non finansial berupa kesempatan promosi, pelatihan, pengembangan karya, penghargaan atas prestasi, serta lingkungan kerja yang kondusif. Sistem presentasi di sektor swasta cenderung lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, strategi bisnis, dengan kondisi pasar tenaga kerja. Perbandingan bentuk kompensasi sektor swasta dan pemerintah. Sistem kompensasi pada sektor swasta dan sektor pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penghargaan kepada pegawai atas kontribusi yang diberikan serta meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan kinerja. Keduanya sama-sama memberikan kompensasi dalam bentuk finansial langsung, finansial tidak langsung, dan non-finansial. Namun terhadap perbedaan dalam mekanisme penetapannya, pada sektor swasta berdasar kompensasi lebih dipengaruhi oleh kinerja individu, produktivitas, kemampuan finansial perusahaan, serta kondisi pasar tenaga kerja. Sebaliknya, pada sektor pemerintah kompensasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan pangkat, golongan masa kerja, jabatan, dan sistem remunerasi yang berlaku sehingga lebih terstandarisasi. Kesimpulan, kompensasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pegawai terhadap organisasi. Penilaian kompensasi dilakukan untuk menentukan besaran dan bentuk imbalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan nilai pekerjaan, kompensasi, tanggung jawab, serta kinerja pegawai. Penerapan penilaian kompensasi yang terhadap mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bentuk kompensasi pada sektor swasta maupun sektor pemerintah pada dasarnya meliputi kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Perbedaannya terletak pada mekanisme penetapan kompensasi. Sektor swasta cenderung menerapkan sistem kompensasi yang fleksibel dan berbasis kerja serta kemampuan perusahaan, sedangkan sektor pemerintah menerapkan sistem yang lebih terstruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan, pangkat, golongan, jabatan, dan masa kerja. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya sektor sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong peningkatan kerja organisasi. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.